Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kasus pembunuhan yang terjadi di PT PBB Desa Keladan, Kabupaten Tapin direkonstruksi. DPRD Kabupaten Banjar akan memanggil pihak PT CKB yang diduga mencemari lingkungan dengan limbah solar. Satu bangunan di toko kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat ludes terbakar. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 31 Juli lalu di PT PBB Desa Keladan, Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin direkonstruksi. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan korban bernama Marcel itu digelar di Mapores Tapin pada akhir pekan lalu. Dalam rekonstruksi ini, tersangka berinisial MN memperagakan 11 adegan reka ulang saat menghabisi nyawa korban. Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Ihsan Prananto mengatakan, motif tersangka melakukan tindak kejahatan pembunuhan karena tersinggung terhadap perkataan korban. Korban menantang tersangka, akhirnya tersangka merasa tersinggung dan keluar ucapan tersangka, "Kenapa Ikam ngelawan Kak?" Nah, kemudian terjadilah percekcokan di adegan ke-7 saat korban terjatuh didatangi dan si tersangka melakukan penusukan mengakibatkan luka pada korban di dada sebelah kanan dekat ketiak. Kemudian korban berusaha melarikan diri, akan tetapi terjatuh dan dilakukan lagi penusukan oleh tersangka yang mengakibatkan luka pada punggung korban. Berarti di adegan itu korban sudah meninggal? Ya, tepatnya di adegan ke-7 dan adegan ke-5, adegan 5 dan adegan ke-7. Tersangka akan dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Diduga telah mencemari lingkungan dengan limbah solar, pihak perusahaan kontraktor PT Catur Karya Bersaudara CKB bakal dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar. PT CKB yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jembatan kembar Antasan di Martapura, Kabupaten Banjar diduga telah mencemari lingkungan. Pasalnya, limbah cair berupa solar yang ditampung oleh perusahaan kontraktor itu merembes ke drainase sehingga masuk ke sumur milik salah satu tokoh agama di kota Martapura. Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiki menyatakan pihaknya akan memanggil pihak PT CKB pada Rabu 18 Agustus mendatang. Rofiki menjelaskan pihaknya telah memantau gudang penyimpanan peralatan dari PT CKB dan menurutnya gudang yang berada di tengah permukiman warga itu tidak cocok untuk menampung limbah cair. Yang bersangkutan mudah-mudahan Selasa atau Rabu nanti kita ada titik temunya di sini. Tentu kalau kita lihat kemarin, saya juga malam ada ke sana kemarin, ada kontainer dan segala macam di dalamnya. Kalau kita lihat ya tidak cocok misalkan dijadikan pergudangan atau menaruh perbekalan di tengah lingkungan masyarakat yang padat. Kita berharapnya nanti kalau memang itu tidak ada perizinannya ditutup saja, dipindahkan. Pak, mengenai perizinannya tidak memakai, apakah disinyalir itu lemahnya birokrasi kita, Pak? Oh tentu, karena sekarang ini boleh dikatakan kadang-kadang kita ini hanya tajam kepada yang lemah tapi tumpul kepada yang kuat. Ini sudah penyakit di tempat kita. Saya harap nanti jangan pandang bulu,
Jadi siapapun yang tidak punya izin, ya artinya ditertibkan. Jangan ada lagi lobi-lobi yang aneh-aneh, jangan ada lagi misalkan tawar-menawar. Muhammad Rofiki menambahkan, PT CKB yang juga diduga tidak memiliki izin penampungan sementara limbah cair harus ditertibkan. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Untuk diomong. Semoga pos Baldes. Satu bangunan toko di kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat ludes terbakar pada Senin dini hari. Kebakaran yang terjadi pada pukul 2 WITA tersebut bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran setelah 30 menit kemudian. Salah satu saksi mata Asep mengatakan, sebelum api membesar ia sempat mendengar ledakan 3 kali dari dalam toko yang menjual kebutuhan rumah tangga itu. Ya sekitar jam berapa kejadiannya, Bang? Jam 2. Sekitar jam 2. Di mana asal apinya, Bang? Di kios, Bang. Di atas 3 kali ledakan. 3 kali ledakan? Oh, sempat ada terdengar ledakan? Iya, 3 kali meledak. Langsung membesar apinya. Kira-kira dugaan apa nih? Semancis, Bang. Menjual bahan barang kelontongan lah yang dijual lah. Jadi dari samping Kak, kobaran api terlihat dari dalam warung lu, Bang. Dari dalam ledak 3 kali luar. 3 kali ledakan. 3 kali ledakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kasus pembunuhan yang terjadi di PT PBB Desa Keladan, Kabupaten Tapin direkonstruksi. DPRD Kabupaten Banjar akan memanggil pihak PT CKB yang diduga mencemari lingkungan dengan limbah solar. Satu bangunan di toko kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat ludes terbakar. Pasokan ikan laut di Kota Banjarmasin melimpah karena belasan kapal pengangkut ikan laut telah tiba dan bersandar di Pelabuhan Perikanan Banjaraya pada akhir pekan lalu. Datangnya belasan kapal pengangkut ikan laut membuat aktivitas jual beli ikan di Pelabuhan Pelelangan Ikan Banjaraya, kawasan Banjarmasin Barat kembali berjalan normal. Begitu juga dengan harga ikan laut yang sebelumnya mengalami kenaikan, kini sebagian telah turun dan kembali stabil. Salah satu pedagang ikan laut, Juman, mengatakan harga ikan laut jenis peda, lajang, dan yang lainnya telah kembali stabil. Sedangkan ikan laut jenis tongkol harganya masih di atas Rp35.000 per kilogram. Saat ini agak turun dikit harga, lain kayak yang dulu dalam beberapa bulan itu naik. Biasanya berapa, Pak? Ada tentu harganya, Pak. Kemarin kalau lajang tuh yang lajang panjang tuh 35 atau 33 atau 30. Sekarang hitungannya mulai 25 udah. 25. 10.000 ya? Iya, 5.000. Kalau tongkol gimana, Pak? Tongkol kalau sisik agak mahal. Kena berapa? Kalau sisik ya hitungannya 35. Kalau dihitung masih mahal ya, Cak? Ya masih mahal kalau tongkol sisik. Kalau peda mahal untuk sagung mahal. Masih mahal ya? Ya, sekitar 40.
Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pelabuhan Ikan Banjarmasin Nadiah mengatakan pasokan ikan laut kembali melimpah karena cuaca di laut sedang baik. Sempat agak sepi Pak kapal-kapal yang datang karena memang angin di laut juga masih besar sehingga kapal-kapal susah untuk berlayar. Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai ramai, sudah mulai banyak kapal yang sandar di sini. Selain dari kapal, ikan dari mana aja? Untuk yang kita layani di sini Pak, selain ada dari kapal juga ada dari pickup, dari truk yang dari ke Kota Baru maupun dari Batu Licin. Tadi ada bagi-bagi masker itu maksudnya gimana Bu? Ya, jadi kita sekalian Pak sosialisasi mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan protokol kesehatan. Kita selalu menghimbau untuk menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kita juga menyediakan wastafel, tempat cuci tangan biar meminimalkan penyebaran COVID-19 ini Pak. Saat melakukan pemantauan aktivitas jual beli ikan di Pelabuhan Banjarraya, pihak UPT Pelabuhan Ikan Banjarmasin membagikan masker kepada pekerja pelabuhan dan para pedagang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Guna mencegah penularan COVID-19, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan sistem pembayaran restribusi elektronik untuk penyewa gerai maupun lapak dagangan ikan. Pembayaran restribusi melalui elektronik untuk penyewa aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai diberlakukan sejak akhir pekan lalu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, pembayaran restribusi melalui sistem elektronik bertujuan agar para penyewa gerai maupun lapak dagangan ikan tidak menyentuh uang sehingga penularan COVID-19 bisa dicegah. Kan banyak sekarang kita mendukung kegiatan pemerintah, transaksi non tunai salah satunya, dan juga ini salah satu memutus mata rantai penyebaran COVID juga kan. Jadi kita tidak megang uang, jadi dengan kartu langsung bayar nantinya. Hal ini berkenaan dengan proyek perubahan saya dalam mengikuti tim 2 di Lembaga Administrasi Negara di BPSDM Banjarbaru. Ini untuk berlaku untuk seluruh Kalsel atau gimana? Insya Allah nantinya di sini kita launching dulu, nanti akan ke UPT Dinas Kelautan dan Perikanan lainnya. Seperti diketahui kita mempunyai 7 UPT di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Untuk banknya sendiri yang digunakan? Jadi di sini kita bekerja sama dengan Bank Kalsel, bank daerah. Untuk menunjang sistem pembayaran restribusi elektronik ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel melakukan kerjasama dengan salah satu bank milik pemerintah Provinsi Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Para pedagang bendera merah putih dan berbagai pernak-pernik kemerdekaan yang biasa berjualan di kawasan Pasar Baru Banjarmasin Tengah mengeluhkan penurunan omset atau pendapatan. Salah satu pedagang bendera Udin saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan, omset dagangan bendera merah putihnya di tahun 2021 menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, omset penjualan bendera di tahun ini menurun sekitar 75%. Pak, semenjak COVID ini Pak, penjualan bendera ini kayak apa Pak? Menurun Pak, Turun kah? ini 50-50 menurunnya. Biasanya rame kayak tahun semalam tuh lumayan lah. Tahun ini menurun benar anunya penjualannya. Sekitar berapaan Pak kira-kira Pak penurunannya Pak? 75%. Nah jangannya 50-50 kan nggak apa-apa.
Kalau dibanding tahun kemarin, Mbak? Kami tahun kemarin. Ya. Para pedagang bendera berharap Wali Kota Banjarmasin menginstruksikan semua SKPD dan tempat usaha untuk memasang bendera merah putih agar omset dagangan mereka bisa meningkat. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kasus pembunuhan yang terjadi di PT PBB Desa Keladan, Kabupaten Tapin direkonstruksi. DPRD Kabupaten Banjar akan memanggil pihak PT CKB yang diduga mencemari lingkungan dengan limbah solar. Satu bangunan di toko kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat ludes terbakar. Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pada akhir pekan lalu. Uji kompetensi JPT Pratama digelar di Pendopo Rantau Baru, diikuti 34 pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin. Uji kompetensi bagi puluhan pejabat eselon 2 ini melibatkan tim penguji dari Universitas Labung Mangkurat ULM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Tapin Masyiranian Syah mengatakan uji kompetensi JPT Pratama digelar untuk menentukan jabatan yang layak diduduki oleh para pejabat eselon 2. Harapan kami dengan dilaksanakannya uji kompetensi ini, kita bisa meningkatkan kinerja para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin ini bisa lebih meningkat seperti yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Sejauh ini gimana Mas Sekda kinerja sendiri? Sejauh ini kinerja memang sebagian ada yang masih belum maksimal. Jadi saya sebutkan belum maksimal. Artinya mereka bekerja cuma belum maksimal. Nah, sehingga kami laksanakanlah uji kompetensi ini sehingga terpeta nanti ada pejabat-pejabat eselon 2 yang misalnya tidak sesuai lagi di SKPD yang ditempati mereka. Hasil penilaian dari uji kompetensi JPT Pratama ini akan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Tapin. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Menjelang pelantikan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel menggelar silaturahmi bersama relawan paslon, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan silaturahmi bertajuk Merajut Kerukunan Pasca Pilkada ini digelar pada akhir pekan lalu di salah satu kafe di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Kabid Politik Ditintel Kampolda Kalsel AKBP Asep Hidayat mengatakan, silaturahmi menjelang pelantikan Gubernur Kalsel ini digelar untuk menciptakan situasi Kamtipmas. Setelah itu kita udah lebur sekarang ya, sudah tidak ada lagi ya, karena itu merupakan ya warna dari dinamika politik ya di alam kemarin ya, dalam konsentrasi politik seperti itu masih ada. Sekarang karena sudah selesai, sudah ditentukan, ditetapkan, ada pemenangnya ya, tinggal membangun semangat ya, tidak ada lagi. Artinya tadi dibuktikan dengan deklarasi damai tadi. Betul. Tadi dari para relawan, ya, dari relawan
yang ada di kita, di benua kita, untuk mendeklarasikan peralatan tekadnya untuk bisa menyokong, mendukung, ya, menciptakan situasi dan kondisi menjelang pelantikan ini dalam keadaan aman. Ketua MUI Kabupaten Banjar Muhammad Hussein mengatakan, kegiatan silaturahmi ini sangat positif karena bertujuannya untuk menyatukan semua pihak agar bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Kalsel. Silaturahmi ini sangat berguna sekali untuk mempersatukan suara kita, bersamakan persepsi kita, kita bisa membangun kembali benua kita di masa-masa yang akan datang. Kita harapan kita kembali, kita akan mendukung kebijakan gubernur-gubernur yang terpilih nantinya, dan kita harapkan benua kita ini lebih baik, lebih maju dari kemarin. Itu harapan kita. Artinya jangan ada lagi perpecahan setelah selesai keputusan dari kami mengharapkan juga insya Allah perpecahan setelah adanya PSU kemarin ini insya Allah tidak ada lagi. Harapan pada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, anggap ini angin lalu saja, tidak ada perbedaan, perselisihan kembali, persatuan kembali dalam rangka membangun benua kita bersama. Relawan paslon, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang hadir pada kegiatan silaturahmi ini diminta mengimbau kepada masyarakat agar tetap rukun dan damai serta ikut menjaga keamanan di Provinsi Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Menjelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Kapolres Banjarbaru yang baru menjabat AKBP Nur Hamid menggelar silaturahmi bersama wartawan sekota Banjarbaru pada Senin pagi. Kegiatan silaturahmi digelar di Mapolres Banjarbaru, dihadiri Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Hamid dan puluhan wartawan dari berbagai media sekota Banjarbaru. Salah satu wartawan, Fahmi Demuspa, mengatakan kegiatan silaturahmi para wartawan dengan Kapolres Banjarbaru yang baru menjabat ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan komunikasi antar kepolisian dan awak media kota Banjarbaru. Ya, alhamdulillah kita hari ini tadi bisa bertemu dengan Pak Kapolres dan bertatap muka langsung karena beliau itu baru menjabat di kota Banjarbaru. Namun ada beberapa hal kita tekankan tadi, itu sebelumnya kita memang sudah sinergi dengan Kapolres terdahulu. Moga-moga dengan kepemimpinan beliau ini lebih lagi ditingkatkan, terutama dalam hal informatika untuk wartawan. Itu aja tadi yang kita sampaikan kepada beliau. Sedangkan wartawan kota Banjarbaru lainnya, Rini, berharap Kapolres Banjarbaru bisa bertugas dengan baik untuk keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat kota Banjarbaru. Ya, yang pastinya kami datang ke sini bersama rekan-rekan wartawan di Banjarbaru, tentunya ingin menjalin tali silaturahmi lagi dengan Kapolres yang baru, dan mudah-mudahan keberadaan beliau di sini bisa memberikan sesuatu yang baik dan lebih baik lagi untuk kota Banjarbaru, apalagi dari segi keamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakat. Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Hamid menyatakan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan para wartawan untuk meneruskan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting untuk sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat, terlebih lagi di tengah situasi pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM level 4 ini. Kami mendapatkan kunjungan dari media, dan ini adalah hal yang positif untuk menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan media. Sekali lagi kami dari Polres Banjarbaru apresiasi kepada rekan media. Jika nanti ke depan, insya Allah kita selalu komunikasi, akan memberikan informasi-informasi yang positif dan kita bisa sajikan kepada masyarakat, khususnya situasi pandemik yang sekarang ini masih berjalan.
Dan saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, kondisi sekarang tetap kemanapun, dimanapun, menggunakan masker. Kenapa saya tidak bosan-bosan mengatakan ini? Memang satu solusi adalah itu, supaya kita terhindar dan level 4 turun level ke-3. AKBP Nur Hamid mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarbaru untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan agar kasus penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan PPKM level 4 di Kota Banjarbaru juga bisa turun ke level 3. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Kasus pembunuhan yang terjadi di PT PBB Desa Keladan, Kabupaten Tapin direkonstruksi. DPRD Kabupaten Banjar akan memanggil pihak PT CKB yang diduga mencemari lingkungan dengan limbah solar. Satu bangunan di toko kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat ludes terbakar. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 31 Juli lalu di PT PBB Desa Keladan, Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin direkonstruksi. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan korban bernama Marcel itu digelar di Mapores Tapin pada akhir pekan lalu. Dalam rekonstruksi ini, tersangka berinisial MN memperagakan 11 adegan reka ulang saat menghabisi nyawa korban. Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Ihsan Prananto mengatakan, motif tersangka melakukan tindak kejahatan pembunuhan karena tersinggung terhadap perkataan korban. Korban menantang tersangka, akhirnya tersangka merasa tersinggung dan keluar ucapan tersangka, kenapa ikam ngelawan kah? Nah, kemudian terjadilah percekcokan di adegan ke-7 saat korban terjatuh didatangi dan si tersangka melakukan penusukan mengakibatkan luka pada korban di dada sebelah kanan dekat ketiak. Kemudian korban berusaha melarikan diri, akan tetapi terjatuh dan dilakukan lagi penusukan oleh tersangka yang mengakibatkan luka pada punggung korban. Berarti di adegan itu korban sudah meninggal? Ya, tepatnya di adegan ke-7 dan adegan adegan 5 dan adegan ke-7. Tersangka akan dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Diduga telah mencemari lingkungan dengan limbah solar, pihak perusahaan kontraktor PT Catur Karya Bersaudara CKB bakal dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar. PT CKB yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jembatan kembar Antasan di Martapura, Kabupaten Banjar diduga telah mencemari lingkungan. Pasalnya, limbah cair berupa solar yang ditampung oleh perusahaan kontraktor itu merembes ke drainase sehingga masuk ke sumur milik salah satu tokoh agama di Kota Martapura. Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiki menyatakan pihaknya akan memanggil pihak PT CKB pada Rabu 18 Agustus mendatang. Rofiki menjelaskan pihaknya telah memantau gudang penyimpanan peralatan dari PT CKB dan menurutnya gudang yang berada di tengah permukiman warga itu tidak cocok untuk menampung limbah cair.
Yang bersangkutan mudah-mudahan Selasa atau Rabu nanti kita ada titik temunya di sini. Tentu kalau kita lihat kemarin, saya juga malam ada ke sana kemarin, ada kontainer dan segala macam di dalamnya. Kalau kita lihat ya tidak cocok misalkan dijadikan pergudangan atau menaruh perbekalan di tengah lingkungan masyarakat yang padat. Kita berharapnya nanti kalau memang itu tidak ada perizinannya, ditutup saja, dipindahkan. Pak, mengenai perizinannya tidak memakai, apakah disinyalir itu lemahnya birokrasi kita, Pak? Oh tentu, karena sekarang ini boleh dikatakan kadang-kadang kita ini hanya tajam kepada yang lemah tapi tumpul kepada yang kuat. Ini sudah penyakit di tempat kita. Saya harap nanti jangan pandang bulu. Jadi siapapun yang tidak punya izin, ya artinya ditertibkan. Jangan ada lagi lobi-lobi yang aneh-aneh, jangan ada lagi misalkan tawar-menawar. Muhammad Rofiki menambahkan, PT CKB yang juga diduga tidak memiliki izin penampungan sementara limbah cair harus ditertibkan. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Untuk diomong. Semoga Pos Baldes. Satu bangunan toko di kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat ludes terbakar pada Senin dini hari. Kebakaran yang terjadi pada pukul 2 WITA tersebut bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran setelah 30 menit kemudian. Salah satu saksi mata Asep mengatakan, sebelum api membesar ia sempat mendengar ledakan 3 kali dari dalam toko yang menjual kebutuhan rumah tangga itu. Ya sekitar jam berapa kejadiannya, Bang? Jam 2. Sekitar jam 2. Di mana asal apinya, Bang? Di kios, Bang. Di atas. 3 kali ledakan. 3 kali ledakan? Oh, sempat ada terdengar ledakan? Iya, 3 kali meledak. Langsung membesar apinya. Siap. Kira-kira dugaan apa nih? Semancis, Bang. Itu menjual bahan barang kelontongan lah yang dijual lah. Jadi dari samping Kak, kobaran api terlihat dari dalam warung lu, Bang. Dari dalam ledak 3 kali luar. 3 kali ledakan. 3 kali ledakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.